Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merolling pestisida atau cara memberikan pestisida ke tanaman bawang merah pada bagian kedua. Untuk itu, kalian simak terus video ini sampai selesai agar informasi yang kalian dapat itu utuh, tidak terpotong, tidak terkurangi. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar Mimin semakin semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri pestisida yang tidak dapat dimix atau tidak dapat dicampur. Nah, untuk kalian yang menonton pada bagian kedua ini, saya sarankan untuk menonton dulu pada bagian pertama agar informasinya tidak terputus ya. Oke, kali ini kita akan membahas cara memberikan pestisida ke tanaman bawang merah kita di musim penghujan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tanaman bawang merah itu di musim penghujan lebih banyak serangan jamur ya. Lebih banyak serangan jamur. Jadi organisme pengganggu tumbuh itu banyak jamurnya yang menyerang tanaman kita. Meskipun ada beberapa kasus itu ulat grayak masih menyerang, terus lalat buah, terus hewan-hewan kecil seperti mimik, kalau di sini namanya mimik ya. Tapi kasus itu kecil, lebih banyaknya di serangan jamur. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau versi saya, dari versi pengalaman pribadi Mimin, itu pada saat musim penghujan, di mana tanaman sudah di atas usia 2 minggu, jadi 15 hari ke atas, itu saat terjadi hujan, lebih baik segera dilakukan penyiraman ya. Dilakukan penyiraman. Tujuannya apa? Penyiraman dilakukan setelah hujan itu bertujuan untuk membersihkan daun ya, membersihkan daun yang terkena partikel-partikel tanah saat hujan. Jadi kan biasanya saat terjadi hujan itu kalian pasti menemukan sedikit tanah itu di pangkal ya, paling ujung, di ujung itu di bawah itu ada tanah-tanah yang menempel pada daun bawang merah kita. Nah, kalau versi saya ya, pengalaman saya pribadi, tanah-tanah yang menempel inilah yang mengakibatkan jamur atau spora-spora jamur itu ikut menempel ke daun bawang merah sehingga menyebabkan serangan pada tanaman kita. Meskipun tanaman bawang merah itu sudah ada pelindungnya, kan daun tanaman kita itu, daun tanaman bawang merah itu kan sudah ada lapisan seperti lilin ya, dimana itu mencegah organisme luar yang masuk ke dalam tanaman kita, masuk ke dalam sistem tanaman ya. Tapi kalau sudah menempel begitu lama, itu akan mempengaruhi juga. Jadi solusinya ya kita lakukan penyiraman. Kalau semisal tidak ada waktu, ya semisal sore ini hujan, terus besok pagi disiram, itu tidak apa. Itu cara pribadi saya, pengalaman saya mengatasi jamur-jamur itu seperti itu. Jadi dengan melakukan penyiraman.
Wanna scratch it, making me itch. Lalu bagaimana jika hujannya terjadi di siang hari? Semisal hujan terjadi pada jam 12 ya. Jam 12 siang sampai jam 1 atau jam 1 sampai jam 2. Dan setelah itu panas. Nah, ini kan biasanya yang menyebabkan daun bawang merah itu mudah sekali terserang jamur lodoh ya. Penyebab lodoh itu kan jamur juga. Nah, itu bagaimana? Ya sama, caranya juga dengan melakukan penyiraman. Jadi untuk mengurangi spora-spora daun yang menyebar dari partikel tanah yang naik menempel pada daun itu dengan melakukan penyiraman. Nah, penyiramannya itu ya teman-teman, yang jangan sampai, kalau di musim hujan itu jangan berlebihan. Jadi cukup membasahi daun saja sudah cukup. Dari daunnya basah, terus tanah yang menempel itu jatuh, sudah bersih. Nah, itu sudah cukup ya teman-teman. Nggak usah sampai kayak di musim kemarau, disiram sampai sampai banjir, airnya sampai mengalir, itu nggak usah seperti itu. Jadi cukup tipis-tipis saja penyiramannya itu. Itu kalau saya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya di komentar ya. Nanti kalau karena penjelasan saya yang kurang kurang luas mungkin ya, kurang luas. Jadi nanti kalau kalian kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Ini cara pertama untuk mengatasi bawang merah yang biasanya sering sakit, sering terserang penyakit di musim penghujan. Yang belum subscribe dulu ya, agar Mimin semakin semangat dalam membuat konten-konten seperti ini. Lalu ada cara lain apa tidak? Ada. Cara yang berikutnya yaitu dengan fungisida, atau dengan pemberian pestisida yang sifatnya fungi. Itu untuk mengatasi jamur-jamur pada bawang merah. Nah, pemberian fungisida ini kalau versi saya pribadi itu dilakukan setelah penyiraman. Ya. Jadi semisal pagi tadi, semalam hujan atau sore kemarin hujan, terus pagi ini disiram. Setelah disiram itu dikompres atau diberi sprayer fungisida ini tadi, dispray ya. Kalau bahasa daerah kalian saya kurang paham, cuman setelah dilakukan penyiraman baru diberi fungisida tadi. Lalu fungisida apa yang harus kita berikan ke tanaman bawang merah itu tergantung dengan gejala-gejala yang dialami oleh tanaman bawang merah kita. Jadi gejalanya apa, baru kita carikan fungisida yang tepat untuk gejala tersebut. Semisal saat tanaman bawang merah kita mulai ada tanda-tanda moler, ya kita beri fungisida yang untuk tanaman bawang merah yang moler, seperti remasol, terus antrakol itu ya, amistartop dan lain sebagainya. Jadi kalau di daerah kalian yang lagi hits yang mana, ya itu yang kalian pakai. Jadi nggak usah bingung cari fungisida yang gimana-gimana, tapi tetap update informasi saja agar kita tuh tidak ketinggalan fungisida yang lagi hits ya, atau yang lagi kuat-kuatnya mengatasi hama penyakit tersebut. Lalu berapa macam fungisida atau berapa jenis yang dapat kita campur? Nah, kalau versi saya itu teman-teman, asalkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang kita bahas pada bagian pertama kemarin itu tidak terjadi, itu bisa saja kita campur, kita berikan. Itu kalau versi saya. Kenapa seperti itu? Karena dengan memberikan
atau mencampur mengmix banyak pestisida. Kalau versi saya itu hemat waktu dan hemat tenaga. Karena kan tanaman atau luas lahan yang saya garap itu cukup banyak. Jadi kan untuk menghemat waktu itu saya campur. Bahkan di video saya yang beberapa bulan kemarin itu ada yang mencampur sampai 5 jenis ya, 5 jenis fungisida dan insektisida itu dicampur jadi satu. Ya alhamdulillah hasilnya juga sesuai dengan harapan. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mempunyai argumen atau mempunyai pandangan tersendiri dari pencampuran pestisida, ya monggo, saya tidak menyalahkan. Ini kan pengalaman saya pribadi dan alhamdulillah tanamannya tidak kenapa-napa. Meskipun kadang muncul pucuk kuning, tapi ya alhamdulillah tetap tumbuh, tetap sehat, tetap berbuah. Jadi hasilnya tetap maksimal ya, saya syukuri. Yang penting tanaman saya itu tidak rusak terserang penyakit-penyakit yang membahayakan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada bagian kedua ini. Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan untuk kalian yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin saya bahas, kalian bisa juga untuk menuliskannya di kolom komentar. Nanti kedepannya akan kita bahas agar menjadi sharing untuk teman-teman petani bawang merah se-Indonesia. Oke ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia, jayalah Indonesiaku.